Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma aftah lana ya Allah bifutuhil arifin irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika ilaihi abadan abada ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah, selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah, yang insya Allah kali ini saya akan membahas kesabaran seorang mukmin ketika menghadapi musibah berupa sakit. Jadi orang mukmin itu jangankan sehatnya, jangankan sholatnya, jangankan sodakohnya, sakitnya pun itu bisa menghapus dosa. Sabda Rasulullah SAW, hima yaumin walailatin kafaratu sanatin. Apabila kita diberikan penyakit oleh Allah berupa penyakit demam, panas dingin sehari semalam atau 24 jam, maka dosa orang tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa 1 tahun. Jadi dosa 1 tahun bisa dihapus dengan sakit 24 jam. Jadi untungnya jadi orang mukmin begitu. Jangankan sholatnya, jangankan puasanya, sakitnya pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang terkandung dalam kitab Usfuriyah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu taala anhu. Idza maridul abdul mu'minu awil amatul mu'minatu ba'asallahu ilaihi arba'atan minal malaikah. Apabila seorang mukmin laki-laki sakit atau seorang mukmin perempuan sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada orang tersebut 4 malaikat. Yang mana 4 malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing sudah punya tugas. Fayamurullahu taala al-awal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang pertama yang diutus oleh Allah untuk menghampiri orang sakit untuk mengambil tenaganya. Setelah diambil tenaganya, payakunu do'ifan, maka orang sakit lemah, tidak bertenaga, karena memang tenaganya sudah diambil oleh 1 malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mengambil ya ayyahudha ladzata ta'am min fihi, untuk mengambil sari-sari makanan dari lidahnya, sehingga orang sakit makan yang enak-enak tetap aja tidak enak. Nah, sehingga orang yang sakit itu tidak enak makan apa aja. Karena apa? Sari-sari makanannya sudah diambil oleh malaikat yang kedua. Lalu payamurullahu ta'ala asalis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil nuro wajihi, sinar wajahnya, payakunu musbirul wajhi. Nah, rata-rata orang sakit itu istilahnya apa tuh? Pucat wajahnya. Karena apa? Sinar wajahnya sudah diambil oleh malaikat yang ketiga. Malaikat yang keempat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'murullahu ta'ala ayyahudha jami'a dhunubihi payakunu tohiron minadzunub. Malaikat yang keempat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dosa-dosanya. Karena dosa-dosa orang sakit itu telah diambil oleh malaikat yang keempat, payakunu tohiron minadzunub, maka orang sakit tersebut insya Allah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah diambil oleh malaikat yang keempat. Lalu selanjutnya, apabila orang sakit tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh kembali, maka malaikat yang mempunyai
tugas masing-masing lagi. Nah, karena orang sakit tersebut dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sembuh, maka malaikat yang pertama mengembalikan tenaganya, biasa bertenaga lagi. Malaikat yang kedua mengembalikan sari-sari makanan yang telah diambilnya, akhirnya makannya enak lagi. Lalu malaikat yang ketiga yang mengambil sinar wajahnya, mengembalikan sehingga tidak pucat lagi. Nah, malaikat yang keempat ini kebingungan. Ya Allah, dosa orang sakit telah saya ambil. Tidak mungkin kan ini dosa dikembalikan lagi. Karena ini dikehendaki olehmu ya Allah, ini orang untuk sembuh. Kemanakan ini dosa orang sakit ini? Maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang keempat, jangan dikembalikan dosa ini kepada orang sakit, karena orang sakit ini sudah bersih dari dosa. Lalu dosanya kemanakan? Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat yang keempat, silahkan buang saja ke lautan. Sehingga dosa-dosa orang sakit itu dibuang ke lautan. Setelah dosa orang sakit dibuang ke lautan, maka dosa-dosa orang sakit itu jadi buaya. Maka jangan aneh, buaya itu sangat buas, ya. Apapun yang menghamirinya, apalagi berupa daging, pasti dimakan. Karena apa buas? Karena itu terbuat dari dosa-dosa orang sakit. Ya, mudah-mudahan dengan dikisahkannya keistimewaan sakit ini bagi orang sakit, mudah-mudahan kita tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun bisa menguntungkan. Satu hari satu malam kita sakit bisa menghapus dosa 1 tahun. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.